Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini mau bahas tentang usaha, dimana usaha ini adalah usaha baju. Baju ini yang sudah jadi tidak diproduksi oleh pembuat proposal ini. Jadi baju itu sudah ada, kemudian di repackaging menggunakan labelnya Smackcloth. Oke. Pertama, baju itu akan ada hubungannya dengan desain, ya kan? Apalagi jatuhnya ini kayak baju yang sudah kamu order, kemudian kamu packaging ulang dengan usahamu, otomatis baju tersebut itu ada desain yang kamu usulkan, benar? Kamu akan bisa melihat kira-kira trending yang saat ini apa sih, kira-kira orang tuh sukanya itu arahnya, modelnya, stylenya, warnanya yang saat ini lagi digandrungi itu yang mana. Misalnya ada anak band baru, misalnya dia identik dengan warna hitam. Nanti kebanyakan anak muda sekarang akan menggunakan baju yang berwarna hitam, ya kan? Nah, itu kamu ngikutin selera konsumennya di situ, karena orang konsumennya kalian membutuhkan baju berwarna hitam untuk mengikuti tren yang ada saat ini. Oke. Itu adalah narasi dari usaha Smackcloth ini. Nah, kalau misalnya kita ngomong masalah desain dan kalian itu harus selalu up to date dengan kondisi fashion saat ini, setidaknya kalian mengerti bahwasannya ada hal-hal yang perlu didesain, ada hal-hal yang desainnya itu nggak harus wow gitu kan. Sama halnya dengan cover Muna. Nih, saya kan udah bilang di awal bahwasannya cover itu silakan kamu gunakan stylemu sendiri. Oke. Jadi ini bisa menunjukkan bahwasannya Smackcloth itu punya ciri khas, tidak sepi begini. Di template awal pun pada saat saya bilang silakan didesain menurut stylenya kalian. Jadi saya hanya memberikan template yang bisa dirubah, kurang lebih saya maunya yang ini. Nah, saya sebenarnya maunya lihat yang ini, karena ini adalah kodenya saya, ini adalah tugas kalian. Oke. Nah, begitu cover, kita balik ke bawah ya. Oke, kita turun ke kata pengantar. Nah, kata pengantar memang di template saya dimulai dari puji dan syukur, tapi saya kan bilang boleh diubah, bukan berarti cuma diedit. Nah, ada bagusnya kamu jelasin lah, kamu kasih kata pengantarnya itu penjelasan tentang Smackcloth, baju itu seperti apa, tren itu seperti apa, kemudian barulah kamu berterima kasih kepada orang-orang yang telah membantu. Misalnya boleh nggak disebutin orang tuamu, teman satu timmu yang saling support, terus juga orang-orang yang sudah bekerja sama bersama kamu, kemudian calon-calon vendor, calon-calon supplier, misal ya, agar pada saat orang baca ini kan jatuhnya kan kamu kan maunya melempar lagi nih mangsa pasarmu ini kan. Jadi kalau misalnya kamu melempar lagi mangsa pasarnya ini, kamu akan ada vendor, kamu akan ada supplier, ya kan? Nah, berterima kasihlah kepada orang-orang itu. Tujuannya apa ditaruh di proposal? Agar investor pada saat membaca, dia akan tahu, oh ternyata dia ini sudah punya tempat untuk ngelempar lagi produknya. Jadi secara massal berarti produknya akan cepat habis. Kalau produknya cepat habis berarti laporan keuangan akan terus berputar dengan kata untung.
kira-kira begitu. Oh, kalau untung kan investor pasti mau ngambil usahamu ini untuk dijadikan salah satu tempat dia menanam modal, ya kan? Oke, kalau yang di bawah sih nggak ada masalah. Nah, yang ini proposal kalau bentuknya begini, nah apalagi kalau ini digital, kalau kamu mau bentuknya seperti ini harus ditandatangani, nak. Tanda tangan. Kalau nggak mau, ya udah, nak, bikinlah begini. Tim apa kali ya ini? Karena pada saat kalian ngomongin masalah tanda tangan digital itu agak gimana ya, karena kamu tahu lah digital sekarang ini gimana, takutnya nanti dipapain kita nggak ngapa-ngapain aja orang bisa masukin. Oke. Oke, sebenarnya bukan proposal kewirausahaan sih, proposal bisnis kalau lihat dari temanya kita. Oke, daftar isi, kamu ngedit nggak? Oke, diedit. Oke, babnya. Oh, gini, nak, nggak kayak gini. Untuk yang namanya latar belakang ini menceritakan tentang kenapa kamu ngambil ide ini, masalahnya dalam ide ini apa, kemudian peluang usahanya itu seperti apa, kemudian kenapa usahanya kamu dapat memenuhi kebutuhan konsumenmu. Kebutuhan konsumenmu itu apa saja, itu latar belakangnya. Kalau misalnya kamu bilang kamu mau membuka lapangan pekerjaan, kayaknya nggak bisa, nak, karena kamu aja baru mau berdiri, kamu belum punya NPWP, kamu belum punya bener-bener toko, ya kan, kamu nggak punya distro, terus di mana kamu mau bikin lapangan usaha? Sedangkan ini kamu ngambil lagi dari orang. Logikanya adalah pada saat kamu ngambil dari supplier, itu kan kamu mengupdate dulu, nak, baru kamu bisa jual, benar gak? Nah, gitu. Kecuali kamu sudah punya pabrik sendiri, pabrik untuk buat bajunya ini sendiri, nah, itu beda lagi bahasannya. Oke, tapi di sini kita baru mau berdiri. Jadi kalau misalnya mau berdiri, kita boleh berimajinasi atau berhayal ataupun bermimpi untuk membuat suatu usaha yang bisa menginvite orang banyak sehingga mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Boleh, tapi untuk saat ini kita harus rasional, nak. Jadi kita tuh menjelaskan memang benar-benar latar belakangnya kita itu ngapain. Jadi kita tidak menyebutkan mimpi kita ke depan. Kita menyebutkan kenapa kita membuat usaha ini, idenya itu berdasarkan apa, kebutuhannya itu apa, kenapa kita bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang akan menjadi konsumen kita. Itu latar belakang usahamu. Boleh, nak, kalau misalnya latar belakangnya itu kamu nyontek dari Bob Sadino, boleh. Jadi orang yang belum banyak usaha, tapi, nak, kamu harus cek lagi, nak, orang belum banyak usaha memilih dari karyawan atau buruh di negeri sendiri, itu punya siapa kamu ambil. Oke. Karena begini kan, kalau kita berinspirasi dari Bob Sadino ini kan adalah seorang pengusaha yang notabene dia usaha bangkrut, alhasil dia menghasilkan suatu usaha yang sampai saat ini pun 7 turunan nggak habis. Nah,
kamu boleh berinspirasi dari Bob Sadino. Jadi kamu memulai usaha yang bagaimana caranya usaha ini nanti bisa membuat kamu menjadi seorang pengusaha seperti Bob Sadino yang kekayaannya tuh nggak habis 7 turunan. Jadi misalnya kamu yang saat ini ngambil dari orang, bajunya itu kamu ambil dari orang, kemudian kamu repackaging, kamu jual lagi. Bagaimana caranya agar kamu nggak lagi ngambil dari orang? Bagaimana caranya kamu membuat sendiri konveksi? Bagaimana kamu mengelola konveksi itu menjadi besar? Bagaimana cara kamu menjadi orang yang di atas sekali? Jadi ini kan jatuhnya kamu ada di bawah, nak. Jadi kalau dalam dunia usaha kamu itu dalam tingkatan yang ketiga. Karena kenapa yang ketiga? Yang pertama itu adalah bahan baku bajunya dulu. Bahan baku baju dilempar ke konveksi. Dari konveksi baru dilempar ke kamu. Kamu repackaging lempar ke konsumen. Bener kan? Nah, kamu ada di level ketiga. Bagaimana cara kamu untuk menjadi level 1? Itu kalau kamu menginspirasi dari Bob Sadino. Oke, kalau nggak salah ya, ini adalah pengusaha telur. Tapi nanti saya baca lagi di saya baca lagi di slide-nya kita. Seingat saya sih itu, Bob Sadino ini yang telur. Mohon maaf kalau misalnya salah. Oke. Terus kita turun dulu lagi ke bawah. Masalah di atas, wirausaha dapat membuka lapangan pekerjaan bagi siapapun. Oke, jadi tahu ya, kamu menjelaskan latar belakangmu ini bukan menjelaskan mimpimu, nak. Jadi kita di sini konsepnya itu adalah proposal, di mana proposal ini menjelaskan tentang apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu mengimplementasikan idemu. Oke, jadi kita tidak membahas tentang bagaimana mimpimu akan tereksekusi, karena ini kita belum jalan. Oke. Dari sini kemudian kita akan membahas visi misi. Nah, ini saya akan mengganggu susunan proposalmu ya, karena biar saya lebih mudah menjelaskannya. Jadi nanti saya enter, maaf ya. Oke, nih. Kenapa saya kecilkan? Karena ini akan berkaitan. Visi, misi, tujuan itu berkaitan. Kenapa dia berkaitan? Gini, kalau misalnya kamu bilang visinya kamu menjadi supplier kaos nomor 1 di Indonesia, bagaimana caranya kamu menjadi supplier kaos nomor 1 di Indonesia sedangkan kamu saja nggak punya konveksi? Nah, berarti untuk saat ini visimu itu tidak seperti ini. Jadi gini, nak, yang namanya visi misi itu berarti apa yang akan kamu raih nanti itu akan ada durasi waktunya, ya kan? Pada saat kamu ngomongin masalah durasi waktu, kira-kira kamu ini untuk jangka pendek sekarang visinya kamu apa ya? Visinya kamu itu memperkenalkan nama usahamu di kancah dunia wirausaha Palembang, ya kan? Tidak ke Indonesia dulu, nak. Kalau kamu sudah ke Indonesia berarti kamu sudah menjadi desainer dong, ya kan? Nah, kamu kan belum nyampe sana. Kita kan masih di level paling bawah. Nah, pada saat kita di level paling bawah berarti visinya itu memperkenalkan dulu produknya kamu. Orang kan belum pernah dengar Smackful itu apa, ya kan? Itu adalah menjadi visimu. Kemudian misi adalah hal-hal yang kamu lakukan untuk mensupport visi. Jadi kalau visinya kamu itu agar orang tahu dengan Smackload itu seperti apa, kamu harus menjelaskan misinya itu adalah mempromosikan, kemudian memperkenalkan produk, kemudian membuat produknya itu menjadi seperti apa, oke, supaya bisa diterima. Nah, itu adalah misimu untuk mencapai visi. Nah, untuk melakukan visi misi, tentunya kamu akan melakukan serangkaian kegiatan. Itulah yang namanya tujuan dan maksud kegiatan usaha. Tujuan kamu usaha ini ngapain? Ya, kamu kan memperkenalkan usahamu. Kemudian
nanti dulu mendapat keuntungan. Untung gampang, kalau kejual juga pasti dapat untung, ya kan? Itu bukan menjadi tujuan usahamu. Nah, tujuannya kamu itu yang pertama memperkenalkan Smackload, yang kedua kamu itu akan mengembangkan usahamu menjadi lebih baik, misalnya dengan cara repackaging produk dengan memperhatikan kualitas, kemudian menjual dengan harga yang terjangkau. Kemudian tujuan usahamu itu bagaimana caranya agar orang percaya dengan kegiatan usahamu ini real. Jadi promosinya itu menggunakan apa supaya orang tahu bahwasannya kamu ini nyata, jelas adanya, dapat dipercaya. Itu. Kemudian saya besarin dikit karena yang di atas sudah dijelasin ya. Jadi kita masuk ke maksud kegiatan usaha. Jadi maksud kegiatan usaha ini, kalian kan ini kan dimulai dari hobi ya. Kalian kan hobi pakai baju gonta-ganti kan. Nah, pada saat kalian gonta-ganti, kalian pasti akan tahu bahwasanya itu bajunya kamu ini seperti apa, yang bagus. Kamu sudah tahu yang namanya kualitas dari produksi baju yang bagus itu yang seperti apa, ya kan? Nah, jadi maksud kegiatan usaha ini adalah bagaimana kamu memperkenalkan dengan orang-orang sekitarnya kita dulu ya, karena usaha yang bagus itu dimulai dari sekitar kita. Bagaimana caranya agar orang-orang itu bisa mengerti, karena untuk saat ini masyarakat kita kurang edukasi. Nah, masyarakat kita taunya barang murah, kualitas mau bagus. Jadi kegiatan kalian ini kamu boleh membuatnya ini menjadi suatu edukasi. Nah, ini adalah cara langkah yang berbeda agar kamu itu bisa memperkenalkan usahamu sekaligus kamu mengedukasi masyarakatnya kita. Nah, ini akan menjadi jalan usahamu yang berbeda daripada orang lain. Jadi gini, kamu boleh mempunyai produk yang murah dan boleh mempunyai produk yang mahal. Jadi pada saat konsumen mau membeli, kamu melakukan edukasi. Misalnya, bajunya kamu yang 100.000, itu biasanya ya, yang saya tahu ya, baju yang mahal itu ada sablonan di belakang. Jadi dia ada logo unik di belakang bajunya itu, ya ada tulisan yang memang benar-benar original. Kemudian ada baju yang harganya murah. Nah, yang jelas yang namanya kualitas yang bagus dengan yang harga yang murah itu akan sangat jauh berbeda. Nah, kamu mengedukasi masyarakat dengan cara seperti apa? Kamu akan menjelaskan pada saat baju yang kamu yang misalnya 100.000 ini ditawar 50.000, kamu kasih baju kamu yang kamu jual dengan harga 50.000. Kamu bedain, kamu jelasin sama pelanggan kamu. Nggak bisa ibu, nggak bisa bapak, ini nggak bisa 50.000 kalau baju yang ini harganya 100.000. Kalau mau yang 50.000 yang ini, karena kualitasnya beda. Jadi secara tidak langsung kamu akan mengedukasi masyarakatnya kita bahwasannya untuk harga sekarang yang namanya baju itu berdasarkan dengan kualitas barang. Jadi pada saat orang nanti terbiasa, mereka kan terbiasa, oh bahan segini harganya begini mahal, oh harga yang begini murah. Jadi orang akan tahu kalau mau beli baju dengan sesuai dengan harga kantong, dia akan tahu mencari kualitasnya yang seperti apa. Oke, itu salah satu saran saya sih, tapi terserah kalian sih. Jadi maksud kegiatan usaha kalian tuh mau ngapain, atau kalau memang kalian mau memulai ini dari hobi, jadi maksud kegiatan kalian itu adalah menyalurkan usaha kamu yang hobi gonta-ganti baju. Jadi jatuhnya kamu akan men-sharing bahwasannya
gonta-ganti baju itu bagus misalnya, apalagi kamu bisa memanfaatkan musim wabah seperti ini, ada pandemi di mana kita itu kan nggak boleh, kita itu harus hidup sehat, kita nggak boleh hidup jorok kan, kita juga harus cuci tangan untuk menghadapi pandemi ini. Jadi kamu bisa kasih tahu baju ini kalau orang beli keuntungannya apa, selain harganya murah, jadi orang itu bisa gonta-ganti baju misalnya, ya kan? Jadi kamu bisa promosiin baju kamu, jadi orang bisa beli 2-3 mimpinya, tapi nggak apa-apa, itu kan harapan. Oke. Kemudian pembahasan. Tuh, maaf ya. Jadi berantakan susunannya gara-gara saya enter. Oke. Profil, oke, benar. Kamu mulai dari usahamu dulu. Oke. Oke, ini oke. Kenapa kamu tidak menggunakan teknologi, Nak? Bukankah Excel itu adalah teknologi, Nak? Kalau misalnya kamu tidak menggunakan teknologi, berarti kamu menggunakan buku besar. Buku yang anak-anak akuntansi itu loh, Nak. Yang besar-besar, yang double folio itu loh. Nah, kenapa kamu bilang kamu nggak menggunakan teknologi, sedangkan kamu menggunakan Microsoft Excel? Nah, loh, ayo. Ayo, gimana ini? Terus kamu juga sendiri tidak 100% menggunakan teknologi. Oh, ya. Santai. Nggak boleh marah. Santuy. Nggak kebaca. Gini, Nak. Pada saat kamu menjelaskan profil usahamu ini, ya, ada bagusnya pada saat menjelaskan itu dikasih tahu, Nak, kayak ini nih, kamu home base-nya ada di Jalan Bambang Utoyo. Oke. Nah, gitu juga dengan media sosial. Ini dikasih link. Kalau Shopee juga dikasih link. Jadi orang tahu bahwasannya kalau misalnya proposal kalian ini dibaca oleh investor, oh, berarti usahanya ini udah nyampe di sini nih, dia sudah punya media sosial, berarti ini sudah bagus, sudah jalan gitu loh. Oke, jadi proposal ini juga bukan berarti kita nggak boleh langsung ngerjain, nggak boleh langsung melangkah, nggak boleh langsung bikin usaha ini jalan, bukan. Setidaknya dengan sudah adanya link segala macam, itu kamu sudah tahu hasil survei pasarmu gitu loh. Oke, kalau yang ini sih nggak ada masalah, cuman saran saya di situ doang, kasih tahu linknya. Terus juga ini Smack Cloud ini gimana, Nak? Dia jualan produknya produk apa, Nak? Ada nggak di atas? Produk apa? Khusus apa? Khusus cowok kah? Apa khusus cewek kah? Terus kalian itu fokusnya di mana? Di anak band, anak kuliahan, atau gimana? Atau ini bentuknya distro? Karena saya nggak dapat itu. Oke, terus juga karena saya butuh data ini bajunya yang produk-produk yang kamu jual itu apa, karena saya butuh data untuk ditargeting nanti. Kira-kira kamu ini mangsa pasarnya seperti apa, karena kan itu dilihat dari profil ini. Nah, kamu jual produknya itu untuk kelas yang mana klasternya. Jadi saya bisa tahu bahwasannya oh ini untuk cowok doang misalnya. Oh, untuk cowok doang, diklasifikasikan lagi. Oh, untuk anak band. Oh, untuk anak kuliahan, ya kan? Karena kalau misalnya kamu langsung banyak produknya, gini, ada masalah. Kalau misalnya kamu produknya banyak, kamu tidak ke satu arah dulu, karena kan kita masih perkenalan. Nah, di mana-mana orang perkenalan itu
kenalkan satu ikonnya dulu. Kalau ikonnya sudah terkenal, baru mengeluarkan icon yang baru, ya kan? Jadi kalau misalnya memang kamu fokusnya di kemeja atau di kaos, keluarinlah dulu kaosnya, ya kan? Kalau misalnya kaos sudah booming, sudah orang sudah kenal dengan Smackload, baru kamu keluarkan next produk, kemeja, gitu loh. Jadi itu tertata. Jadi orang tuh tahu, pelanggan tuh tahu gitu loh. Oh, kalau mau beli kaos di Smackload aja. Oh, kalau mau beli kemeja di Smackload aja. Satu genre dulu. Jangan langsung banyak genre. Nanti orang bingung, ini mau cari di sini, karena kamu juga bersaing dengan orang-orang yang sudah lama berkecimpung di usaha itu. Tuh. Oke, karena kan ini bukan usaha yang wajib orang, oh saya harus punya baju, enggak kan? Jadi kan bukan berarti orang itu, ada loh orang yang beli baju 1 tahun sekali, ya kan? Enggak jadi kebutuhan benar. Tapi kalau misalnya ini, ada juga orang yang enggak bisa kalau enggak ada yang baru dalam 1 bulan, ada. Maksudnya itu enggak, ini bukan usaha yang wajib, masih bentuk premier, itu bukan. Oke, berarti ya, ribet deh saya ngomongnya, maaf ya. Oke, strategi pasar. Segmenting itu, nah ini yang saya bilang, membagi pasarnya yang mana. Kamu nih kemana arahnya, maksudnya itu. Oke, kamu kan dijelasin di sini kan masalahnya kamu jual kaos oblong 1, membutuhkan kaos yang bisa dipakai, gak masih standar. Nah ini Nana kan masalah kan nih, kalau misalnya banyak produk begini nak, kamu akan ngabisin modal kamu. Belum tentu juga modal ini akan balik dalam waktu yang cepat, karena kan saya udah bilang di awal, usaha ini bukan usaha yang orang butuh kudu wajib untuk beli baju, ya kan? Nah jadi fokusin satu dulu, kamu itu mau ngapain. Kalau misalnya mau jual kaos oblong, stop di kaos oblong. Jadi kaos oblong itulah yang bakal kamu sablon. Jadi nggak banyak-banyak ngapa-ngapain gitu. Oke, sorry ya agak kepotong, ada iklan tadi. Saya ngulang dulu. Jadi kalau misalnya seperti yang saya udah bilang di atas, fokuskan dulu nak di satu baju. Jadi orang tuh tahu. Kamu cek lagi deh di survei pasar lagi. Untuk baju saat ini yang orang memang benar-benar tinggi pembeliannya, itu baju model seperti apa? Apakah kaos oblong, apakah kaos yang ada tangannya, ataukah baju lengan pendek, atau yang seperti apa? Untuk cowok ya, jatuhnya untuk cowok ya jatuhnya ini. Saya sih ngarahnya ke sana. Terus kalau memang kaos oblong, stok untuk kaos oblongnya itu segala warna, tapi dicek lagi, survei pasar lagi, warna yang paling banyak diminati itu warna apa. Oke, jadi kamu pada saat nyetok barang ada, jadi kalau misalnya orang nanya ada warna biru nggak, kamu stoknya warna hitam nggak ada, kan orang kecewa, toko ini nggak lengkap gitu. Jadi segala warnanya kamu ambil, jadi kamu bisa kasih pilihan ke customer. Nah terus kalau memang itu kaos oblong, kamu kasih di sini penjelasan bahwasannya desainnya bisa desain dari kami, dan desain tersebut muncul karena melihat hal-hal trending di media sosial, kami aplikasikan. Oke, berarti kaosnya ini kalian desain
kemudian kamu jual, bener ya? Bener gak sih? Jadi ibaratnya itu kamu nyetok kaos oblong yang sudah ready dengan desain yang kalian punya. Susah ya kalau digital gini ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti kalau saya salah pengertian tolong dijapri aja ya, karena kalau dilihat dari ini sih takutnya nanti saya salah dong, karena pikiran saya jatuhnya kamu itu memproduksi kaos oblong, kemudian kaos oblong itu didesain oleh kalian berdasarkan yang lagi booming saat ini, trendingnya apa, kemudian kalian memastikan produk tersebut harganya masih bisa dapat dijual lagi, membutuhkan kaos yang bisa dipakai. Gini nak, kenapa ini ngulang-ngulang nak jatuhnya nak? Yang kopi-kopi kamu ya. Membutuhkan kaos yang bisa dipakai, membutuhkan kaos yang bisa dipakai, membutuhkan kaos yang bisa dipakai. Ngapain nak kopi-kopi? Kamu langsung aja lah di atas ini lah. Kalau misalnya kayak ini lah kadang mahasiswa suka kena coret nih. Segmentingmu ini adalah pasar yang mana? Itu yang saya jelasin tadi. Jadi kamu bisa jelasin bahwasanya ini adalah untuk kalangan pria dengan pekerjaan mahasiswa, di mana mahasiswa membutuhkan baju berbentuk kaos oblong misalnya ya. Jadi kan kalau mahasiswa berarti kan umurnya itu range-nya itu dari 18 sampai ke 22. Berarti untuk kalau muda. Jadi kamu sudah bisa ngasih ukuran, karena untuk kalau kamu lihat survei pasar harus lebih banyak yang mana yang stok, untuk yang XXL, XL atau L atau S. Nah itu karena makanya saya bilang harus satu produk dulu, karena itu akan banyak sekali masalahnya. Masalahnya itu di ukuran dan di warna ya. Itu segmenmu. Nah ini kalau panjang kali lebar nggak ada isinya, nak satu aja lah nak, jangan copi. Oke. Jadi intinya itu kamu kasih tahu aja di sini, kamu itu segmennya itu adalah baju kaos oblong, dimana kaos oblong itu kamu desain sesuai dengan yang booming saat ini. Berarti customer itu tidak bisa custom. Untuk saat ini jangan dulu custom, karena custom itu kalau kamu punya alatnya nggak masalah. Kalau kamu nggak punya alatnya, kamu kan berarti harus ada kerjasama dengan orang lain kan. Kira-kira orang itu mau nggak? Kalau kamu harus cari tahu dulu nih, gimana, apakah orang itu mau atau tidak kerjasama dengan kalian. Apalagi kalau misalnya cuma nyetak satu baju dan itu bajunya dari kamu, bukan dari orang itu. Itu oke. Kalau kamu punya alatnya sih nggak masalah. Targeting nih siapa milenial sih. Nah, kalau kamu menyebutkan bahasa kamu menyediakan kaos limited edition, itu bukan targeting. Kenapa? Itu masuk ke promosi. Jadi kamu promosinya itu pakai bahasa gitu. Cuman beli dengan kami doang yang bisa punya desain kayak gini. Di toko sebelah nggak ada. Nah, itu promosi. Tapi kalau targeting itu di mana? Nah, kamu kan punya mangsa pasarnya itu tadi di mana nih? Ntar ya, saya cek dulu. Nih, di Jalan Bambang Utoyo. Nah, berarti targetingmu itu di Jalan Bambang Utoyo. Nah, satu timmu lagi di mana rumahnya? Itulah daerah promosimu, marketingmu itu di situ. Oke. Jadi jangan pakai bahasa promosi, jangan kebalik-balik. Tempat mau membeli produk, nah kamu kan sudah punya tempat yang mau beli produk tuh di Bambang Utoyo, ya kan? Sentralnya. Nah nih promosinya, promosi ditaruh di positioning ya.
mempromosikan usaha melalui Telegram. Ngapain mau pakai Telegram? Kamu aja YouTuber. Kenapa nggak kamu tulis aja mempromosikan usaha melalui YouTube? Karena kamu adalah seorang YouTuber. Itu poin loh. Lumayan. Jadi kamu setidaknya kamu tidak menaikkan harga jual. Karena kamu tidak mengeluarkan uang untuk promosi, ya kan? Kamu cukup menggunakan media sosialmu sendiri. Nah, ini nantilah ini ke RCM. RCM ini sih. Ini bagaimana caranya kamu melayani. Intinya nih positioning ini Bambang Utoyo lah, nak. Oke. Yang di atas saya berdoa semoga kalian mengerti ya dengan bahasa saya yang libet-libet. Sorry. Oke, kita balik ke analisis SWOT. Oke, SWOT ini kekuatan. Nah, kekuatan kalian ini bukan yang ini, nak. Kalau dari atas yang saya baca. Oke. Kekuatannya kalian itu yang pertama, kalian membuat usahanya kalian tuh berbeda dengan adanya kaos limited edition. Jadi tapi itu akan menjadi kelemahan kalian juga. Kenapa? Karena kalian untuk saat ini kan belum dikenal orang. Kan orang itu akan sangat bangga menggunakan baju limited edition jika merek yang mereka gunakan itu terkenal. Ya kan? Itu akan menaikkan ego seseorang. Oh, saya pakai baju orang kaya misalnya. Cuman orang kaya yang bisa beli baju ini. Ya kan? Atau belum tentu orang kaya bisa beli baju ini karena ini limited edition. Tapi dilihat dari merek. Oke. Nggak apa-apa kekuatanmu yang itu, tapi akan menjadi kelemahan juga karena mereknya kamu kan belum terkenal. Ya kan? Nah, boleh juga kekuatannya kamu itu memanfaatkan teknologi karena kamu YouTuber. Jadi setidaknya kamu akan mengurangi biaya promosi. Itu adalah kekuatannya kamu. Kelemahannya kamu yaitu tadi. Yang pertama itu bajunya banyak size dan kalian itu harus stok. Ya kan, nggak akan mungkin semuanya itu kamu stok seluruh ukuran, ya kan? Nggak mungkin kalau nggak laku kamu yang pakai. Atau kamu nyetoknya satu warna dengan berbagai macam ukuran. Itu untuk solusinya. Oke. Tapi itulah kalau misalnya ada orang yang nanya, ada warna hijau nggak? Ada warna putih nggak? Nggak, kami cuma untuk saat ini usaha kami cuma warna hitam. Kan kecewa. Peluangnya ini dimana kamu bisa bilang bahwasannya masih belum terlalu banyak toko besar yang menggunakan packaging yang unik. Coba deh kalau misalnya kamu main ke toko yang punya brand yang besar, yang mahal, yang harganya wow, itu beda loh packagingnya. Mereka pakai kotak box bener. Atau gini deh, kalau kamu mau lihat orang jualan sarung aja sekarang pakai kotak. Ayo, apalagi barang cowok itu ya, setahu saya barang cowok itu nggak ada yang murah. Setahu saya ya, barang cowok nggak ada yang murah. Saya nggak tahu apa bedanya antara barang cowok dengan barang cewek. Barang cowok itu sudah pilihannya sedikit, mahal lagi. Dan packaging mereka itu beda. Packaging cowok itu beda dengan packaging cewek. Kalau nggak percaya, cek deh barang di pasar deh. Apalagi kalau masalah baju. Kalau cowok itu beda. Oke, sorry ya. Saya agak ada jeda karena ada iklan lagi. Maaf ya. Jadi peluangnya itu tidak cuman ke packaging, nak, karena kan kita tahu yang namanya packaging itu semakin bagus akan semakin mahal, malah itu akan membuat seseorang itu mundur pas lihat, wah packagingnya mewah sekali, pasti ini harganya mahal.
Tuh, jadi itu bukan peluang kalian. Peluang kalian itu adalah karena kalian unik, kemudian orang itu belum ada yang ngarahnya ke sana usahanya. Misalnya kayak kan kaos oblong itu kan jarang kan, setahu saya ya, karena saya lihatnya kalau di pasaran itu kayak banyak kaos-kaos gitu loh ya kan. Saya juga kurang tahu sih seberapa besar orang itu menyukai kaos oblong. Apalagi untuk umuran kalian, mungkin kalian sendiri bisa jawabnya. Karena saya tidak memperhatikan untuk bagian di sana. Jadi cek lagi peluang usaha ini, kenapa usaha ini akan dapat diterima dengan sangat baik di dunia usaha saat ini. Nah, itu adalah peluangmu. Jadi kalau kamu bilang itu packagingnya, itu bukan peluang, malah itu kadang-kadang menjadi bumerang. Karena pada saat pelanggan itu melihat packagingnya itu seperti mewah, wah mahal ini. Kecuali kalau kamu bilang beli kaos dengan kami, packaging untuk hadiah, itu nggak malu-maluin, itu peluang. Jadi kalau orang beli baju dengan kalian untuk dijadikan kado dengan packaging yang kamu yang sebagaimana itu, jadi pada saat orang ngasih bajunya yang mungkin harganya gimana, jadi orang nggak malu, ya kan. Kadang-kadang kan orang tuh kan sekarang kan mainnya pakai ego. Nah, yang penting itu kelihatan wow ya dengan packaging. Jadi orang akan mencari bagaimana caranya ngasih orang hadiah dengan budget yang secara jujuran kita itu punyanya pas-pasan, tapi mau ngasih orang kado, bagaimana caranya? Yaitu tadi mencari kado yang isinya murah tapi packagingnya wow. Nah, itu bisa kamu jadikan peluang. Nah, itu cocok tuh untuk yang cabe-cabean, yang lagi puber-puberan sekarang. Nah, itu orang anak-anak yang kayak itu kan belum dapat pemasukan, ya pemasukannya cuma dari satu pintu. Nah, itu bisa tuh jadi peluang untuk kalian. Apalagi kan bajunya ini untuk cowok, mungkin ada ceweknya yang mau jadiin kado misalnya untuk pacarnya. Karena kan kadang-kadang cewek kalau mau ngasih cowok kado tuh kan bingung mau ngasih kado apa. Nah, itu peluang kalian dari hasil survei pasar. Jadi cek lagi survei pasar lagi deh, kira-kira yang mana pintu-pintu yang bisa menjadikan peluang usaha untuk kalian. Oke? Kemudian ancaman. Nah, ini ancaman ini kurang lebih sama nih kayak pempek tuh. Pada saat kamu bilang kamu itu bagus, packagingnya bagus, untuk kado nggak malu-maluin, distro lain yang sudah berjalan itu akan tersaingi oleh kalian karena kalian mengambil pelanggan mereka. Ya, walaupun itu pelanggan itu kan adalah raja ya. Kita ini dipilih bukan memilih, ya kan? Tapi kesuksesan kita itu akan diikuti oleh orang lain, maka orang itu bisa jiplak dengan logo mereka jual produk seperti kalian, tapi logonya beda, cuman dia ngikutin iklan. Maaf ya. Ya, resiko ngajar di rumah banyak iklan, maaf ya. Oke, jadi ancamannya itu ngikutin idenya kamu. Nah, makanya dari situ saya menuntutnya ke kalian itu, kalian boleh mengikuti langkah usaha orang lain yang sudah sukses, tapi hanya sebagai referensi. Karena takutnya begini, pada saat kamu menjadi followers dan ide kamu mati, ya usaha kamu ngikut mati gitu. Itu alasan saya kenapa saya menitik beratkan kamu boleh ngikutin usaha orang yang sukses tapi hanya sebagai referensi. Kamu harus mengcombine-nya dengan inovasimu sendiri, stylemu sendiri, karena kita akan menanggulangi ancaman-ancaman yang akan terjadi nanti. Jadi kamu tuh nggak akan pernah mati ide gitu. Itu adalah ancamannya. Oke, silakan dipikirkan. Kemudian inovasi teknologi. Nah, nih
Oke, kamu ini 3 kaosnya. Oke, saya ada saran tadi, cukup 1 kaos aja dulu nak yang kamu jual. Jadi orang tahu segmennya kamu itu adalah kaos oblong, dimana kaos oblongnya itu punya toko. Oke, ternyata ada yang limited edition yang hanya kamu yang jual. Tapi yang saya tanyakan di sini adalah inovasi teknologi, bukan penyiapan produknya kalian, bukan. Inovasi teknologinya itu adalah misalnya nih, kamu kan adalah seorang YouTuber, kamu bikin video, dimana video itu kamu memperlihatkan bagaimana caranya kamu membuat produknya kamu itu bisa menjadi mewah dengan harga yang terjun payung, misalnya itu teknologi. Kemudian kamu bagikan itu di YouTube-nya kamu, misalnya inovasinya itu apa. Kemudian kamu menggunakan media sosialnya itu seperti apa, inovasi dalam media sosialmu apa, misalnya dalam 1 bulan kamu ada kasih giveaway. Nah, itu akan mendongkrak orang-orang sekitar kamu, atau kamu ada kerjasama dengan UMKM yang bisa simbiosis mutualisme, jadi tidak sejenis. Karena gini, kalau kamu pakai usaha yang sejenis itu akan menjadi pesaing kamu sendiri. Nah, itu jadi bumerang. Jadi kamu carilah usaha yang simbiosis mutualisme, misalnya kaos yang satu usaha yang suka ngasih kado misalnya. Jadi kamu mereferensikan usaha dia, mau cari kado nih, pilih aja ini gitu untuk idenya. Nah, nanti yang punya kado mau cari kado murah, nih ada solusinya nih untuk ngasih cowok kado misalnya gitu. Itu inovasi teknologi. Nah, jadi silakan dipikirkan lagi serangkaian cara untuk bagaimana cara kamu mempromosikan usahamu menggunakan teknologi. Inovasi apa yang akan kamu buat pada teknologi tersebut. Jadi beda dengan usaha yang lain. Oke, bukan yang ini. Nah, ini sih jatuhnya ke produk kamu, jangan terlalu banyak produk, apalagi soft opening. Ini udah jalan nak, kalau udah jalan sih bagus. Udah jalan ya kerjasamanya ya. Oke deh. Oke, saya bahas di sini dulu ya di atas ya, bentuk usaha. Bentuk usaha seperti di pertemuan 6, bentuk usahamu ini perseroan. Perseorangan, sorry. Perseorangan, kamu jelasin dulu bentuk usahanya kamu itu perseorangan, jadi orang bisa tahu bahwasannya ini kamu bertanggung jawab atas diri sendiri. Aduh, maaf ya, banyak banget iklannya, saya rekaman yang ini, mohon maaf. Oke, saya balik lagi ngulang nih jadinya. Bentuk usaha kamu ini adalah perseorangan, dimana kerjasama bisnismu ini kalau udah jalan kayak gitu bagus nak. Cuman saya kurang ngerti nak, kerjasama bisnisnya kamu ini bentuk yang menguntungkannya itu seperti apa nak. Kemudian nominal angka ini untuk apa nak? Karena saya agak kurang ngerti. Beberapa pihak yang telah menjadi reseller dan memberikan sponsor kepada kami.
Michael dia ngasih kamu dana 50.000, terus dia dapat keuntungan harga 5.000 per produk, diberikan desain Instagram tanpa watermark SmackCloud. Ini saya jujuran aja saya nggak ngerti nak, ini maksudnya ini gimana nak? Karena apa ya, untuk berdasarkan survei pasar yang saya dapat, untuk jual baju nggak begini nak caranya pada saat kita melakukan kerjasama. Memang kalau misalnya orang itu ngasih kita duit, kita kasih dia sesuatu yang kira-kira simbiosis mutualisme. Tapi kalau dia cuma ngasih 50.000, kemudian kamu kasih mereka desain untuk Instagram tanpa watermark SmackCloud, itu faedahnya buat kalian apa gitu loh. Itu yang namanya kerjasama itu berarti kita saling menguntungkan. Jadi gini nak, soft openingnya kalian yang mau menjadi reseller, berarti logikanya saya adalah dia ngasih uang muka ke kalian, atau bahasa kasarnya itu membeli ID sebagai resellernya kalian dengan nyetor duit 50.000. Jadi dia bisa jual lagi produknya kalian dengan harga jual dari kalian 45.000. Misalnya produknya itu 50.000. Jadi baju yang itu misalnya 45.000, dia bisa jual lagi 50.000. Berarti untung dia 5.000. Itu yang saya dapat ya. Tapi nak, kalau yang kayak gitu itu bukan, jatuhnya bukan kerjasama. Kerjasama itu bukan seller dengan reseller dengan bukan konsumen juga sih. Seller dengan reseller dengan seller itu ada simbiosis mutualisme, benar. Tapi itu akan ada benturannya di sini nak. Kalau misalnya seller kalian ini tidak produktif, sampai kapan kalian bisa ngasih harga lebih murah 5.000 per produk? Itu kamu cuma untung 50.000 di awal, tapi ID kepemilikan dia sebagai resellernya kalian itu sampai kapan dia bisa dapat 5.000 per produk. Terus produknya itu yang mana? Karena pada saat kalian ini nanti urusannya dihitungan juga masalahnya, di hitungan yang di bawah. Karena pada saat kalian sudah memikirkan, kalau kalian mau menjadi membernya kita bayar 50.000, kamu bisa beli produknya kamu 5.000. Coba deh kamu cek survei pasar. Oke. Contohnya di titik-titik mart itu ya. Saya nggak bisa nyebutin merek. Jadi kalau kita belanja di titik-titik mart itu, kita pasti ditanya, ada kartunya nggak, kartu membernya nggak kak? Kenapa dia bilang kayak gitu? Karena pasti ada poin pada saat kita belanja. Nah, poin itu akan diakumulasikan menjadi suatu produk, ialah yang mereka jual. Nah, sebenarnya nak, itu adalah salah satu teknik kerjasama supaya pelanggannya itu balik lagi, ya kan? Kalau kita dapat poin nih, ya otomatis kita balik lagi kan untuk nyukupin poin itu untuk mendapatkan produk yang kita mau, benar kan? Nah, itu adalah salah satu teknik. Jadi itu mengikat pelanggan sebenarnya, tapi tidak menggunakan menggunakan uang juga di depan, karena kita beli kan kartu membernya itu kan. Nah, maksud saya yang begitu. Jangan sampai kamu dia kasih kamu uang 50.000 terus mengikat seumur hidup, karena itu jatuhnya akan ada produk yang misalnya nih, tidak menutup kemungkinan yang ini nak, akan ada produk yang memang nggak laku-laku, kemudian kamu jual dengan harga diskon, kamu jual rugi. Nah, kalau misalnya kamu aja udah jual rugi,
terus sellernya kamu ini menjual produk ruginya kamu dengan dia mendapatkan potongan lagi. Nah loh, gimana dong itu masalah kan jatuhnya kan. Jadi kerjasama itu pikirkan dulu yang benar. Nah misalnya gini nak, saya pernah ada kejadian suatu tempat. Jadi di tempat ini ada suatu event. Nah eventnya itu mau melakukan suatu acara lah istilahnya, dan ini memang acaranya yang besar. Oke. Jadi nak, apalagi kamu ini bentuknya passion, ini hanya contoh ya. Jadi orang ini, anggaplah si A kerjasama dengan event ini, tapi kerjasama ini terjalin seperti ini. Jadi si event ngasih proposal kegiatan ke si A, kemudian si A akan menandatangani atau memberikan effort ke event tersebut, tapi minta penggantian. Jadi dia itu bentuknya simbiosis mutualisme gini nak. Jadi si A ini akan memberikan apa yang mereka minta di proposal itu. Jadi misalnya 2 juta nih. Si A bilang, saya akan ngasih kamu 2 juta. Kan biasanya di dalam proposal kegiatan itu kan ada dikasih tahu benefitnya itu kalau kita ngasih uang 2 juta kita tuh bisa ngapain, ya kan. Nah di situ 2 juta dia bilang ke yang event, si A ini bilang, saya nggak butuh merek saya dipajang, saya nggak butuh merek saya disondingkan oleh MC, saya nggak butuh itu. Saya bisa kasih kamu lebih dari 2 juta. Misalnya saya bisa kasih kamu 3 juta, tapi saya maunya ada orang-orang kalian yang menjaga stand saya. Kemudian saya punya paket baju yang harus habis terjual di event itu. Nah jadi logikanya adalah, nah itu adalah simbiosis mutualisme. Kamu sebagai vendor yang menyediakan menyediakan barang baju ini, bekerja sama dengan suatu event ini, secara tidak langsung kamu memang bayar 3 juta ke orang ini. Tapi nak jatuhnya untuk suatu event ini 3 juta ini akan menjalankan event mereka dengan lancar, ya kan? Effort ke kamu adalah dengan uang 3 juta kamu tidak harus menjaga stand dan kamu menjamin produk yang kamu kasih ke mereka habis. Berarti logikanya misalnya kamu kasih produknya kamu itu 5 juta di dalam event itu, ya kan? 3 juta anggaplah kamu memang support mereka, tapi balik lagi ke kamu itu 5 juta. Berarti anggaplah 3 juta itu promosinya kamu. Gitu. Itu simbiosis mutualisme, itu adalah kerjasama untuk bagian passion saat ini. Oke, kamu nggak butuh kamu tidak menggaji orang lain lagi untuk menjaga standnya kamu juga nggak usah capek-capek lagi, kamu taunya bersih, uang kamu balik 5 juta. Perjanjiannya hitam di atas putih, bisa nggak bisa itu produk harus habis. Itu bentuk kerjasamanya. Jadi kalau kamu bilangnya seperti ini, tolong dijelasin lagi sampai kapan dan produk yang mana yang bisa dapat potongan harga lebih murah 5.000. Karena kalau kamu cek harga pasar nak untuk saat ini ada orang yang tidak menggunakan harga member. Jadi siapapun bisa menjadi sellernya kalian dan mendapatkan misalnya satu seller itu bisa menjual 10 baju dalam waktu 1 bulan, itu akan mendapatkan uang 100.000. Jadi semangat yang mana nak? Semangat orang memberikan uang 50.000 dulu atau orang menjual 10 bajumu itu dapat 100.000? Saya rasa sama kan? Better malahan, ya kan? Oke, untuk di kerjasama ini silakan dipikirkan lagi nak. Ini karena kerjasama ini akan sangat mensupport usahamu. Kemudian kerjasamamu itu selain dengan seller dan kalian menjadi reseller dan seller, kalian juga kan kerjasama dengan orang yang bikin baju kamu kan. Kamu kan nggak bikin baju itu sendiri.
Jadi kamu minta konveksi bajunya itu kan kerjasama. Nah, kemudian kerjasamanya itu kan boleh dibikin MOU ataupun hanya sekedar narasi cerita bahwasanya bajunya kamu itu kamu repackaging ulang, ya kan, dengan logo usahanya kamu, karena memang ada baju-baju yang memang sudah dinempelin dan itu nggak bisa dicabut karena itu ada hakinya. Jadi kita nggak bisa sembarangan cabut nama usaha orang, tuh kan. Oke, kalau yang itu, oke, kita balik ke bab 3. Nah, ini yang saya bilang, nak. List harga modal produk yang sudah termasuk ongkos kirim. Nah, ini masuk ke kerjasama sebenarnya pada saat kalian bilang bajunya custom. Coba kamu cek dulu, nak, di Palembang, nak. Ya, di Palembang ini kan banyak nih konveksi-konveksi yang bisa mensablon baju dengan kualitas yang bagus, ya kan. Orang tuh punya mesinnya tapi nggak punya orang yang beli misalnya kan. Nah, itu kamu ajak kerjasama, nak, orang itu, nak. Jadi setidaknya kamu akan hemat ongkos kirim, jadi itu harganya lebih murah. Kemudian kira-kira dia bisa tidak diajak kerjasama baju kaosnya itu dari kalian, dia tinggal sablonnya doang, karena itu jatuhnya lebih murah, dia tinggal nyablon berapa sih palingan nyablon. Tapi kalau misalnya lebih mahal, hitungan lagi antara ongkos kirim dari luar kota dengan waktunya dibandingkan dengan kita ngasih baju ke orang yang di Palembang ini, better yang mana, itu kan. Jadi kita itu 1.000 pun itu sangat berharga untuk urusan harga. Jangan cuma beda 1.000, Bu. Ya 1.000 kalau misalnya satu produk. Kalau 100 produk lumayan. Oke. Nah, ini saya kurang ngerti ya, ini maksudnya gimana. Karena ini jatuhnya masuk ke ini harusnya masuknya ke list harga. Nah, kenapa masuk ke produknya itu maksudnya ini gini, nak. Sebenarnya bukan produk doang loh ini tulisannya loh. Hayo loh, dihapus ya. Ini nih sebenarnya saya mintanya ini, nak. Produk yang kamu produksi itu setelah dari konveksi ke tangan konsumen, gimana bentukannya. Saya mau lihat packagingnya kalian tuh gimana sampai dia bisa siap jual. Itu adalah langkah-langkah produksinya. Itu yang mau saya lihat sebenarnya di sini. Jadi ini bukan ke sini, nak. Ini modal masuknya. Oke, kebalik ya. Packagingnya itu bentuknya, nak. Bentuknya itu seperti apa? Kalau memang stikernya mana? Kalau memang zippernya mana, gitu. Hangtagnya yang mana? Gini, nak. Apakah ini langsung satu, nak? Yakin zipper baju itu 135, nak? Coba cek lagi, nak. Zipper baju itu 100 piece harganya 135. Apakah zipper ini harga 135 sudah ada logonya logonya kalian atau belum? Atau hanya sekedar plastik biasa yang tanpa sablon? Karena rasanya bukan 135. Coba cek lagi harga pasar. Handtag ini, nak, kalian kasih tahu saya ukurannya berapa. Karena handtag itu kan dicetak ada ukurannya kan. Nah, ukurannya itu pakai kertas berapa, kemudian baru dapatnya berapa. Karena semakin besar ukuran akan semakin dikit dapatnya. Apalagi ini 70.000. Handtag saya aja, nak, saya ukurannya 5x5, 3x5. Yang kecil, yang untuk baju yang kecil aja saya mah, yang penting logo saya mah nyampe. Handtag saya itu pakai ukuran A3, kertas 310. Itu dapatnya kalau nggak salah 98.
modal handtag saya 3.500 karena saya pakai kertas 310. Nah, kalian harga 70.000 ini pakai kertas yang mana? Jadi kasih tahu saya yang mana realnya, biar saya juga bisa hitung bahwasannya modal kalian itu berapa. Oke. Stiker. Nah, ini kan stiker kan beda lagi bahannya. Oke. Total harga satu set. Oke, satu set ini nak. Kalau bisa sih, kalau bisa ya, bedain nak. Jangan dari mana harga 1.960 ini dari mana. Karena kalau misalnya dilihat begini, kan zipper itu harganya 135, banyaknya 100, berarti satu zipper itu 1.350, ya kan? Handtagnya itu 140, ini 1.000 ya, satu ya, 1.020, stikernya itu 200. Oke, ini anggaplah modal untuk name tag-nya doang 2.000 di bajunya tuh ya, jatuhnya packagingnya aja. Tapi kan saya nggak lihat tuh bentukan packagingnya mana. Sebenarnya ini harganya baliknya di bawah, nak. Saya tuh lihatnya di atas ini adalah bagaimana produknya kamu diproduksi. Jadi dari mana, dari bajunya itu di name tag-in, habis di name tag-in, di repackaging, bentukannya seperti apa, kemudian nyampe ke tangan konsumen gimana caranya. Itu adalah proses produksi. Sedangkan cara pembuatannya itu adalah kerjasama kamu dengan bukan vendor deh, apa tadi bahasanya tuh, konveksi. Dari konveksi bikinnya bagaimana, cara ordernya kalian gimana, kalian ordernya itu ukuran apa, warna apa, sampai nyampe ke tangan kalian. Itu adalah proses produksi, proses pembuatan, ya kan? Yang itu, nak. Terus rasanya ada lagi deh, satu lagi kamu dihapus. Nah, ini. Nah, tabel-tabel yang di atas dijelasinnya di sini. Jadi, dananya kamu itu 600.000 modal awal. Nah, 600.000 ini kamu jelasin 600.000 ini dapat apa? Ya kan 600.000 dapat ini nih. Dapat untuk packaging produk sama ini. Jadi berarti kan ada barang yang ready, ada yang barang yang PO gitu loh. Itu modal awalnya. Nah, terus harga jualnya. Oke, saya nggak ganggu gugat ya harga jualmu. Nah, kan nih dari harga jual kan modal kamu 600.000 nih, nak. 600.000 ini kamu habiskan untuk mendapatkan semua barang-barang yang ada di atas ini. Kalau ini, yang ini tolong ditotalin dulu. Jadi ini habisnya berapa? 70, 30, 200, 250. Anggaplah ya, Anggaplah 300, 300 ditambahin ini semua. Berapa yang kamu habisin? Gitu loh. Kemudian berapa juga biaya produksi, biaya promosinya kamu. Kalau kamu share-nya di YouTube, berarti kamu nggak pakai harga promosi. Jadi harga produkmu ini tidak naik karena biaya promosi itu akan menaikkan harga jual, ya kan? Karena dibebankan kepada siapa promosimu itu kalau nggak di produkmu. Jadi dari sini kira-kira berapa harusnya targeting kamu dalam 1 bulan, terjual berapa baju
sehingga dana 600.000 ini balik. Baru kamu bisa hitung berapa keuntungannya. Misalnya dalam satu baju itu misalnya 100.000 nih. Ya, misal modal baju itu, satu baju itu 50.000 nih, anggap ya, saya ambil yang paling murah. Berarti dalam satu bulan itu baju yang harus terjual ada berapa? Ya kan? Berarti harus ada 12 baju, benar gak sih? 5 aja 500, duanya 600, ya kan? Untuk mengembalikan modal 600.000 ini harus ada 12 baju. Untuk mendapatkan keuntungan berarti kamu harus jual misalnya 20 baju. Jadi kamu sudah tahu targeting kamu dalam satu bulan untuk usaha kamu lancar jaya, itu kamu harus jual 20 baju untuk mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kamu mau tahu kamu ruginya berapa, ya berarti kalau misalnya usaha kamu menjual di bawah 12 piece dalam satu bulan, berarti kamu rugi. Itu cara ngitungnya, nak. Oke. Terus, nah ini kesimpulan. Dengan selesainya pembuatan proposal ini kami berharap oke. Nah, kan di sini nggak sinkron nih. Karena sistem reseller tidak memiliki keterikatan waktu dan fleksibel. Kan masalah kan pada saat kamu ada barang produksi kamu yang, karena kan kita kan yang namanya konveksi itu kan kita ngikutin tren. Nah, pada saat kita ngomongin ngikuti tren, mungkin tren 2 bulan lagi bukan kaos oblong, tapi mungkin sudah jadi kaos yang koyak-koyak itu, Nana. Kayak kamu lah, ada kan kamu kan celana yang koyak-koyak itu yang galak kena usir. Ayo. Nah, yang itu kita harus memikirkan selera konsumen yang berbeda. Nah, pada saat dia berbeda, otomatis produk yang kita produksi nggak akan mungkin kita simpan dalam waktu yang lama, ya kan? Karena semakin lama produk itu disimpan, maka kita akan rugi. Karena apa rugi? Pertama, itu memakan waktu yang lama. Jadi uang kita secara otomatis nggak muter. Itu yang dikatakan modal mantep, nggak jalan-jalan. Nah, kalau modal kita mantap nggak jalan-jalan, itu sama aja rugi karena waktu kita berjalan. Kita berpacu dengan waktu. Kenapa kita berpacu dengan waktu? Karena itu tadi, dalam satu bulan kita harus menghabiskan berapa baju agar kita bisa untung. Nah, itu. Oke. Pikirin lagi nih bahasa. Saran, yakin saja, yakin weh. Dan dengan bergabungnya siapa menjadi bagian ya, oke, sebenarnya sih bukan cuman bukan cuman mengharapkan seller, tapi kalian juga boleh kok di sini kamu menjelaskan saran untuk kepada event-event yang akan diadakan di Palembang. Silakan ajak kami join. Kami akan mensupport usahanya kalian dengan prinsipalnya kita saling menguntungkan gitu. Oke. Semoga kalian mengerti dengan penjelasan saya yang ribet dan terlalu banyak iklan. Mohon maaf ya, iklannya harap malum di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.